Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Afrinia, NIM J4101-816. Saya dari kelas 6A Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas toksikologi kesehatan lingkungan dan penyakit akibat kerja. Di sini saya melakukan podcast dengan saudara saya tentang bagaimana beliau saat bekerja berkontak langsung atau bagaimana dengan bahan kimia. Langsung saja kita lakukan podcast atau wawancara dengan saudara saya. Di sini saya bersama dengan saudara saya yang bekerja di salah satu instansi pemerintah, dan Mbak mungkin bisa diperkenalkan namanya dan bekerja sebagai apa? Saya Ulfa. Di situ saya kerja sebagai analis kesehatan di laboratorium. Di laboratorium kesehatan itu biasanya yang dilakukan itu apa saja ya Mbak? Banyak sih, ada pemeriksaan lengkap kayak urin, darah, terus pemeriksaan bakteriologi, macam-macam. Terus sering kontak dengan bahan-bahan kimia apa tidak Mbak? Iya, hampir setiap hari pasti kontak sama bahan kimia. Soalnya di situ kita berhubungan terus sama sama bahan kimia, pasti kita pakai bahan kimia semua. Untuk menganalisa itu tadi. Terus sering kontak dengan bahan kimia apa saja Mbak? Mungkin ada alkohol, ada sih alkohol HCl. Alkohol HCl tuh sering banget, hampir setiap hari. Kontaknya langsung gitu? Kontak langsung. Terus ini Mbak, seumpama kontak langsung, apakah ada kayak SOP-nya, mungkin menggunakan APD tertentu untuk menggunakan bahan kimia tersebut? Iya, kita pasti pakai SOP ya. Mbak mungkin bisa dijelaskan SOP yang dilakukan di laboratorium instansinya Mbak itu seperti apa? Paling cuma penggunaan APD aja ya. Kita pakai masker, handscoon, face shield, terus pakai jas laboratorium. Itu aja. Kalau untuk perlakuan zat kimianya sendiri sih nggak terlalu rumit, soalnya itu bukan yang korosif gitu, jadi ya biasa aja, maksudnya bukan zat kimia yang beracun. Berarti itu nggak, maksudnya di laboratorium itu sudah aman lah intinya? Aman kok bahan kimia. Mungkin volume apa namanya, banyaknya itu cuma ya tidak mempengaruhi nanti kalau kena kulit atau kena apa, mungkin tidak terlalu berbahaya. Insya Allah enggak sih, enggak apa-apa, enggak bahaya. Berarti nggak seperti yang dibayangkan oleh anak-anak kuliah atau anak-anak yang magang gitu ya Mbak? Enggak. Aman. Terus APD tadi ya yang sudah disebutkan tadi ya Mbak ya, mungkin di laboratorium itu ada yang pernah menyelewengkan SOP tadi Mbak? Sampai saat ini sih nggak ada ya, soalnya itu udah kayak gimana ya, udah kayak apa ya namanya, kayak itu untuk aku gitu, jadi itu buat diri sendiri ya, jadi kita sebisa mungkin ya safety aja buat keselamatan kita aja. Terus Mbak seumpama itu bisa kontak langsung dengan tangan kita, itu nanti terjadi apa Mbak? Kalau cuma alkohol HCl sih nggak sampai kejadian apa-apa ya, nggak ada efek apa-apa. Mungkin kalau kebanyakan mungkin perih itu cuma itu aja. Mungkin kalau yang kena itu bagian luka mungkin perih ya, tapi kan kita selama kerja kan mesti pakai handscoon, jadi ya insya Allah aman. Terus nggak mungkin kehirup juga soalnya kita pakai masker. Berarti SOP di instansinya Mbak itu tadi sudah berjalan dengan baik ya Mbak? Iya. Untuk pernah
pernah nggak sih Mbak di rumah sakit itu jadi kayak keracunan, mungkin nempel di suatu tempat apa lupa dibersihkan seperti itu? Nggak pernah. Oh tidak pernah. Berarti benar sudah Iya. terjamin lah, SOP-nya sudah dijalankan sesuai semestinya. Terus di rumah sakit itu juga ada BPJS apa enggak? Ada, kita punya 2 BPJS kesehatan sama BPJS ketenagakerjaan. Oh, jadi nanti kalau terjadi kayak kecelakaan kerja gitu bisa pakai itu, Iya, bisa sudah pakai tertanggung. itu. Iya. Terus tadi Mbak, untuk selama bekerja mungkin pernah sakit pinggang atau mungkin kecapean selama melakukan pekerjaan tersebut gitu, pernah terjadi apa tidak? Enggak sih, paling cuma pegel karena kelamaan berdiri ya. Berdiri ya. Berarti itu apa Mbak, di laboratorium itu nggak sambil kayak duduk mungkin atau berdiri terus? Ya kan ada yang harus gimana ya, ada kerjaan yang harus kita ngerjainnya sambil berdiri, ada yang sambil duduk kan, nggak mesti. Tapi kadang ya mungkin lebih capek karena wirawiri. Oh iya ya. Tapi sekarang kebanyakan alat itu ini Mbak ya, memudahkan kita, jadi kayak cek gitu cuma paling 15 menit lah paling lama. Ya, sekarang lebih canggih sih, lebih pakai alat semua, cuma kita kan tetap ngontrol terus. Tetap wirawirinya itu Iya, tadi ya buat kontrol. Terus ini Mbak, selama di rumah sakit tersebut mungkin pernah mengalami kayak apa ya, padahal tidak kontak, tidak apa, telah mengalami gejala-gejala lain gitu? Enggak pernah. Mungkin waktu sakit apa, ada pernah ngecek sakit contohnya TBC Mbak, terus kita sampai tertular gitu nggak pernah kan? Selama kita pakai APD yang benar, insya Allah aman. Berarti sudah cukup ya Mbak ya, apa namanya, podcast kita hari ini. Mungkin nanti akan saya simpulkan untuk bahan kimianya apa saja, terus MSDS-nya seperti apa, mungkin bisa saya jelaskan nanti saya simpulkan sendiri ya. Tadi HCl sama alkohol ya Mbak ya paling sering. HCl alkohol. Terima kasih ya Mbak ya. Semoga nanti ilmunya bisa diterima ya semua penonton di YouTube kesehatan ini. Terima kasih Mbak. Nah, itu tadi beberapa penjelasan saat melakukan podcast dengan saudara saya yang bekerja di laboratorium salah satu instansi kesehatan. Selanjutnya saya akan melakukan analisis berdasarkan MSDS dari bahan kimia yang berkontak dengan saudara saya, yang salah satunya itu ada HCl. HCl jika mengenai tangan dapat menyebabkan iritasi maupun seperti rasa terbakar pada kulit. Nah, adapun penanggulangan dari HCl ini, jika berkontak dengan kulit kita harus langsung membasuh dengan air bersih selama 15 detik. Jika kita menelannya, maka kita harus meminum air putih maupun air susu, tidak boleh dimuntahkan. Dan jika terhirup, maka kita harus langsung keluar dari ruangan, selanjutnya mencari udara yang segar. Dan jika terjadi kebakaran pada HCl ini, kita harus segera mencari alat pemadam yang disediakan di laboratorium maupun tempat kita melakukan penelitian. Terus selanjutnya adapun penanggulangan cairan jika tumpah, kita harus langsung mengelap dengan lap yang basah. Selanjutnya lapnya kita taruh di tempat yang disediakan untuk bahan kimia. Selanjutnya kita netralkan tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan dan pengendalian
diri ketika kontak dengan larutan HCl ini. Saudara saya tadi juga sudah menjelaskan bagaimana yang dilakukan berdasarkan SOP jika bekerja di laboratorium tersebut. Nah, yang pertama dia tadi memberitahukan bahwa jika kita mau melakukan pekerjaan di laboratorium, kita harus mengikuti SOP yang ada. Dan SOP yang ada itu tadi yaitu dengan menggunakan APD yang lengkap saat bekerja. APD yang digunakan adalah penutup mulut maupun masker, kacamata, jas lab. Jas lab digunakan untuk melindungi kulit kita agar tidak terkena larutan atau percikan dari larutan HCl itu tadi. Selanjutnya, adapun informasi tambahan, jika kita berkontak langsung dengan larutan HCl itu tadi, penyakit yang dapat efek yang ditimbulkan dalam tubuh kita jika reaksinya ini dapat menyebabkan penyakit akut, dapat menyebabkan iritasi pada mungkin mata jika berkontraksi dengan mata, mulut jika berkontak dengan mulut, jika tertelan maka dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan kita. Nah, yang terakhir yang paling berbahaya efeknya jika efek tersebut dapat menyebabkan efek kronis pada diri kita sehingga dapat menyebabkan penyakit dermatitis, erosi pada gigi, dan kerusakan pada mata. Mungkin analisis yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mungkin nanti ada kesempatan lain lagi dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.